wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihtisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sayang kepada kita, sehingga Allah kirimkan utus Rasul untuk membawa Al-Quran dan juga Rasul membawa hadis, ucapan, perbuatan, sikap beliau, semuanya dalam rangka membimbing kita agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang mengantarkan kita menuju cahaya iman, dan mudah-mudahan juga kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir, termasuk kita di dalamnya serta keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji tema tentang cahaya yang terhalang. Ketika dunia, syahwat dan kelalaian menutupi hati kita dari Allah. Yang pertama, mengapa cahaya itu terhalang? Hati kita itu ibarat cermin. Manakala cermin itu buram, matahari tidak pernah akan bisa tembus. Allah selalu memberikan cahaya, hanya hatinya yang kotor yang menjadikan cahaya Allah itu tidak masuk ke dalam hati kita. Jangan pernah menyatakan bahwa Allah tidak memberikan hidayah. Setiap saat Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu yang disebut dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi, atau pemberi cahaya dan langit dan bumi. Kenapa perumpamaannya cahaya? Karena cahaya itu terang dan menerang. Manakala di masjid ini tidak ada cahaya, gelap. Kita tidak akan tahu mana sejadah, mana yang lain, mana mukena, mana yang lainnya, tidak tahu. Tapi dengan cahaya itu terang dan menerang. Masjid ini dengan cahayanya selalu ada, tapi orang tidak mau mendekat ke masjid ini. Maka bagaimana dia akan mendapatkan cahaya? Jadi diperumpamakan hidayah itu, petunjuk itu dengan cahaya. Karena hati itu ibaratnya adalah cermin. Matahari setiap saat bersinar, tapi karena jendela kaca rumah seseorang itu kotor, maka tidak pernah akan tembus ke dalam rumah. Cahayanya tidak pernah akan tembus. Ditutup sama gorden. Begitu juga hati manusia. Apa yang menjadi penghalang hati manusia ini dari Allah? Yang pertama, dunia. Kita hidup di dunia
seharusnya menjadi jembatan menuju Allah, tapi tidak kurang atau kebanyakan manusia menjadikan dunia penghalang tembok dengan Allah. Allah kasih rizki dunia agar dengan rizki itu orang beribadah taat kepada Allah, tapi dengan rizki itu pula manusia sombong membangkang kepada Allah. Korun dengan kekuasaan Allah titipkan agar menjadi imamun adil, imam yang adil, tapi tidak kurang dengan kekuasaan itu manusia merasa paling berkuasa. Fir'aun contohnya. Jadi heran manusia ini dikasih dunia oleh Allah, seharusnya dengan dunia itu menjadikan ini jalan menuju Allah, jembatan kita untuk taat kepada Allah, tapi dengan dunia itu pula menjadi penghalang tembok dengan Allah. Kenapa? Karena orang tidak mengenal siapa pencipta dunia, siapa pemelihara dunia. Asmaul Husna dihafal, tapi sekedar hafalan tanpa kesadar. Maaf, jangan sampai kesinggung. Kalau kesinggung berarti iya. Daripada kesinggung lebih baik memperbaiki diri. Banyak orang bilang Al-Malik, Al-Qadir, An-Nasir, An-Nafi, Ad-Dar. Allah itu yang merajai. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Artinya kekuasaan ini, jabatan ini adalah dititipkan oleh Al-Malik. Orang baca Malik, 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 tapi bolak-balik, bolak-balik. Dia merasa bahwa kekuasaan itu hasil usaha sendiri. Wala innama utitu ala ilmin indi, kata Qarun. Oh, yang aku dapatkan itu hasil kecerdasan saya. Lupa sama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati itu tenang. Berarti ketika orang lupa kepada Allah, hati itu tidak tenang. Jelas agama itu. Yang tidak jelas itu hawa nafsu. Jadi ini dunia, ingin dipuji, merasa diri paling hebat, itu dunia. Padahal orang tidak pernah akan bahagia di akhirat kecuali di dunianya ini adalah hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Siapa yang menanam akan menuai. Allah titipkan dunia ini agar menjadi al-baqiyatus sholihat, amal-amal soleh yang langgeng. Dunia itu istri, suami, anak, cucu, harta, kekuasaan, itu disebut dengan dunia, manakala menghalangi kita dari Allah. Tapi kalau semuanya menjadi jalan menuju Allah, taat kita, maka itu disebut dengan dunia. Tapi ini disebut dengan nilai akhir. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fataru musfara summa yakun hutama. Nanti terakhir wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Ketahuilah kehidupan dunia itu permainan, senda gurau, perhiasan. Dihiasi dunia ini manis, tapi orang kalau tidak hati-hati kena racun. Seperti madu yang di bawahnya ada racun.
yang mesti diminum oleh ibu-ibu madunya, jangan sampai kena racunnya, itu akan jadi binasa. Watafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian. Watakasurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga menumpuk-numpuk atau membanggakan tentang banyaknya harta dan anak-anak. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti hujan, kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu, yang menjadikan para petani itu mengagumi terhadap tumbuh-tumbuhan itu. Petani itu disebut dengan kufar. Kufar itu bentuk banyak dari kafir. Berarti petani itu kan kafir. Awas, kafirnya secara bahasa. Jangan sampai ketemu petani di kampung, Pak Kafir, Pak Kafir, jangan sampai. Kufar kama zalighaisin a'jabal kufar. Kufar di situ para petani, bentuk banyak dari kafir. Petani disebut kafir karena kafir itu lawan daripada syakir, orang yang menutupi nikmat Allah, tidak digunakan nikmat ini ke jalan Allah, itu disebut kafir. Kalau syukur itu adalah dia membuka nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, itu syukur. Petani disebut kafir karena menutupi benih dengan tanah, disebut petani. Petani itu menutupi benih. Awas, bukan menutupi nikmat ya, menutupi benih dengan tanah, sehingga disebut dengan kufar. Petani itu kagum dengan tumbuh-tumbuhan itu, hujan yang kemudian menjadikan tumbuhan itu tumbuh. Akhirnya ini menguning, tumbuh dan kemudian mengering hitam. Itu perumpamaan kehidupan dunia. Ada, rusak, tinggal. Itu kehidupan dunia. Tidak pernah akan ada langgeng. Karena itu Allah titipkan ini perhiasan. Zina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ad. Manusia ini dihiasi, dijadikan indah itu, mencintai syahwat keinginannya berupa apa? Wanita-wanita, maaf Bu ya, disebutnya wanita-wanita, padahal laki-laki juga bisa. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk berupa emas dan perak, kuda tunggangan, kalau sekarang berarti mobil, wal an'am, binatang ternak, harus ladang. Kata Allah, itu semua perhiasan kehidupan dunia. Hiasan. Jangan sampai berhenti pada hiasan. Nah, manusia dihiasi dengan dunia seperti itu agar jalan menuju Allah ini ada dinamikanya, ada keindahannya Bu. Tapi yang namanya dunia, manusia kalau hatinya keruh, maka dunia ini sia, akan menutupi. Tapi kalau hatinya bersih, dunia ini menjadi indah luar biasa. Orang belum punya istri, pengen punya istri. Setelah punya istri ada masalah, belum punya anak. Setelah punya anak, anaknya masalah. Lah, belum punya cucu. Setelah punya cucu terus
Orang nggak punya duit pengen punya duit, pas punya uang bingung dia. Kebanyakan uang. Agama datang itu agar menjadikan dunia ini sebagai dikendalikan oleh kita, karena kita khalifah di dunia ini. Kita ini pemimpin bu di dunia ini, jangan sampai dipimpin oleh dunia, terlalu gila kita. Harta itu kita yang kendalikan menuju Allah, bukan harta yang mengendalikan kita. Apa ada Pak Ustaz harta yang mengendalikan kita? Ada. Kalau lagi nggak punya, jalannya rada gontak, tapi kalau punya duit, waduh, jalannya luar biasa. Ternyata uang membuat jalan berbeda. Wah, ya. Kalau lagi berpuasa, dadanya membusung. Tapi kalau sudah tidak berpuasa, ngebungkuk begitu. Itu namanya dikendalikan oleh dunia. Meja ini harus ditempati, bukan meja yang menduduki kita. Kok orang gara-gara kekuasaan beda, somsenya luar biasa. Padahal itu somse. Ada itu hanya 5 tahun aja pensiun. Apa yang dibanggakan? Alhamdulillah para pensiunan selamat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah beri amanah kepada kami. Kami sudah tunaikan, mudah-mudahan ya Allah penunaian amanah saya ini sesuai dengan Engkau ya Allah. Kalaupun kurang, ampuni dosa kami. Alhamdulillah, daripada pensiun masuk penjara. Ini dunia, kita yang kendalikan kita. Manusia itu dengan syahwat yang menghalangi hati kita dari Allah. Belum punya anak, doa sama Allah, ya Allah anugerahkan pada saya anak. Punya anak, sibuk nggak sholat berjamaah. Kenapa? Sibuk dengan anak. Ya Allah, tadinya minta sama Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, mintanya sama Allah, ternyata Allah dikhianati. Kemana aja Pak, sibuk dengan cucu. Ya Allah, tadinya rajin ngaji ke Masjid Riyadhus Shalihin, tapi nggak ada Pak Ustaz yang kayak gitu. Alhamdulillah kayak begitu. Orang banyak Allah berikan rezeki kepada saya. Ketika ada rezeki lupa alamat Masjid Riyadhus Shalihin, nggak tahu kemana aja, lewat-lewat aja. Nah orang lucu. Orang namanya tidak bersyukur, tidak sadar hidup. Kesadaran itu adalah paling penting, Pak. Orang terhalang dengan dunia, dengan syahwat, dengan pujian, ingin besar sendiri, merasa paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Itu dunia. Allah Korun dibebesin dengan hartanya, khosyafnya. Apa dibebesin itu? Diamblaskan sehingga ada harta korun, harta yang terpendam. Itu cerita nyata, bukan dongeng. Dengan syahwat, dengan kelalaian, dengan dosa itu menjadi penghalang kita dengan Allah. Hati kita terhalang manakala manusia melakukan dosa, ada titik kita. Tapi kalau orang bertobat kepada Allah, dosa itu berubah menjadi ibadah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tobat itu bukan sekedar menyesal,
Taubat itu bukan sekedar meninggalkan dosa, tapi menyadari akibat-akibat dosa itu, sehingga dia tidak mau melakukan lagi, karena tahu akibat dosa itu adalah bla 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 bla. Luar biasa ya akibat dosa itu kayak begini. Itu disebut ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Ilmui dulu dosa itu akibatnya seperti apa. Allah kasih tahu akibat dosa itu begini, begini, begini. Dosa korupsi, dosa zina, dosa terus akibat. Ketika diinventarisir akibat-akibat dosa itu, lalu kita melakukan, ngeri kita. Ngeri itu disebut hal kondisi batin. Ilmu ketahui dulu akibat-akibat dosa itu, lalu hal kondisi batinmu merasa ngeri dengan dosa yang dilakukan itu, akhirnya amal. Engkau tinggalkan dosa karena menyadari betapa akibat dosa itu akan menghancurkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Segera dia bertaubat. Berubahlah dosa menjadi ibadah kepada Allah. Bagaimana orang akan menuju Allah? Bagaimana hatinya akan bersinar kalau dunia itu penuh di hati kita? Allahu Akbar. Iya ya, di Stadion Bima itu. Ya Allah, lagi takbir ingat Stadion Bima. Jalan pagi Pak Ustaz. Lagi takbir. Cermin. Hatinya dipenuhi dengan dunia. Bagaimana bersinar? Hatinya penuh dengan pernik-pernik begitu. Allah itu maha cemburu. Allah tidak menghendaki hati ini dimiliki oleh siapapun, kecuali hati itu satu, mencintai Allah. Salafun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Ada tiga, kalau ada pada seseorang menjadikan manis iman itu, salah satunya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada kedua. Manis sholat itu karena Allah lebih dicintai. Tapi kalau dunia yang lebih dicintai, ibadah taat itu pahit, rasanya berat Pak Ustaz. Sholat itu pahit itu. Caranya gimana Pak Ustaz? Allahumma paksakan. Karena memang nafsu itu harus mujahadah, dididik, jangan dimanja nafsu. Kayaknya tidur ini harus 5 jam sehingga subuhnya kelewat, jangan. Mesti dididik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang jihad sungguh-sungguh kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk jalan menuju. Harus mujahadah. Nafsu itu harus digeser, dilatih. Kalau perlu mu'aqabah, dihukum nafsu itu kalau melanggar. Itu namanya pendidikan jiwa kita. Kalau telat sholat subuh, sedekah, itu namanya mendidik. Kamu itu kurang asem nafsu, kan gitu. Sudah. Nafsu itu nggak mau berbuat baik, makanya diseret dia, geser. Inna nafsala ammaratun bisu ilama rohimarot. Tinggal geser. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali nafsu yang digeser, nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Jadi menjadi nafsu yang bisa dikendalikan, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Itu repot. Karena nafsu ini pasti akan menjerumuskan manusia. Saya tanya, musuh terbesar kita itu apa? Nafsu itu adanya di mana? Adanya di mana, Bu? Adanya di diri kita. Berarti musuh terbesar itu adalah diri
diri kita. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantan itu dinyatakan, siapapun yang menganggap musuh terbesarnya adalah bukan dirinya, berarti orang itu belum tahu tentang dirinya. Lama sudah puluhan tahun bawa dirinya, tapi tidak tahu bahwa musuh terbesar adalah dirinya. Maksudnya hawa nafsu. Bukan di luar. Kalau di luar ada gencatan senjata, kapan mulai perang, kapan berakhir, tahu sekutu lawan, tahu teman. Tapi kalau nafsu tidak pernah ngomong saya musuhnya, bahkan sering berselimut sebagai teman. Apa Pak Ustadz itu ngomong apa? Sudah ngobrol aja lah. Itu nafsu itu. Ya, nafsu itu biasa. Ini mumpung ketemu dengan ibu-ibu, mumpung ketemu dengan bapak-bapak, sudah ngobrol aja, nggak usah dengerin Pak Ustadz, nanti juga bisa denger di YouTube. Nah, itu nafsu. Ya memang kamu usaha dapat harta itu, wajarlah kamu kalau nikmati. Kalaupun makan segini wajar kamu, nggak jadi masalah. Nanti lama-lama terus gitu. Itu nafsu itu seolah-olah teman padahal musuh, dan tidak pernah akan berakhir sampai sakaratul maut nanti. Na'udzubillah ini. Sehingga perjuangan kita melawan hawa nafsu adalah perjuangan nomor 1. Dengan cara mendidik nafsu, hati kita akan bersinar, hati kita akan bercahaya, bersinar, menerangi diri, menerangi keluarga, menerangi tetangga. Ya. Alhamdulillah terang dan menerang. Hidup itu kayak begitu. Ya, cuma orang kemudian sibuk ya, ngaturnya susah. Awas, Allah punya asmaul husna. Jadi caranya kita pertama muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, di mana-mana Allah sedang mengawasi kita. Mau melakukan sesuatu, Allah melihat saya. Maksud saya yang buruk. Ya Allah melihat saya. Ini dihisab. Bagaimana kalau kemudian saya belum sempat taubat, ternyata kematian menjemput saya? Banyak. Dikira mau mati itu, ini mau mati, dikiranya begitu. Begitu mah ada enaknya, bisa taubat dulu. Ada orang yang klop langsung. Saya punya teman akrab dia yang arah masuk ke nuansa Majasa. Mau Jumatan, Jumat yang lalu, dosen UIN, alumni Gontor, alumni Pakistan, mau Jumatan, ternyata kemudian plak aja di kursi. Ya Allah, sudah koma dia dioperasi, wafat. Sudah punya mutu, ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Itu teman Pak Udin Kamiluddin, orang Jalak sana, muslim. Enggak tahu kematian itu. Jadi enggak ada, kalau enggak ada sempat orang bertobat, bahaya. Ketika sampai tenggorokan baru bertobat. Persis seperti Fir'aun, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat fi banu Israil. Ketika nyawa Fir'aun itu sampai tenggorokan, Fir'aun itu ngaku bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa itu dia akui sebagai Tuhannya Fir'aun. Tapi sudah terlambat, dibebesin sama malaikat. Enak aja seumur hidup dia menjadi manusia durjana, pada saat sudah sampai tenggorokan dia beriman. Enak saja orang kayak begini. Nah, kita itu khawatir pada saat kita meninggal dunia kita belum bertobat, sehingga kita sinari cahaya itu dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nanti mujahadah, jihad kita melawan hawa nafsu.
yo didik pelan-pelan hawa nafsu. Males baca Al-Quran, paksakan. Jangan langsung hawa nafsu itu kaget. 3 ayat, terus istiqomah. Seminggu nanti tambahlah 7 ayat misalnya. Oh tambahlah nanti seminggu 1 kaca. Ya, meskipun belum fasih, ayo bukan. Nafsu itu nggak mau tuh, sudah ditunggu sama teman-teman. Kita alokasikan waktunya mendisiplinkan nafsu. Kita harus begitu agenda. Apa habis maghrib, habis sholat subuh kita baca Al-Quran sama terjemahannya. Insya Allah minta sama Allah kasih hidayah. Jangan bilang bahwa Allah tidak akan kasih hidayah ketika kita mohon sama Allah, sambil kita mohon ampun sama Allah. Insya Allah kayak begitu Pak. Apakah ini nyata Pak? Real? Nyata? Nyata, tapi nyatanya adalah nyata pada pengalaman ruha. Selama ini yang dianggap nyata itu yang kelihatan. Sains itu terbatas pada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu tidak ilmiah, itu salah. Ya, semua ini ada objektivitasnya. Saya tanya Pak, Bu, saya tanya, mimpi itu objektif atau subjektif Pak? Mimpi subjektif atau objektif? Saya tanya, minta jawaban. Jadi kayak sama mahasiswa. Mimpi itu subjektif atau objektif? Subjektif. Bapak melihat saya masing-masing dengan mata. Kalau mimpi bukan dengan mata kepala. Bapak melihat saya, penilaian Bapak itu subjektif atau objektif? Subjektif. Jadi jangan bilang bahwa mimpi itu subjektif sementara penglihatan mata tidak subjektif. Sesuai dengan masing-masing menilai. Tapi ada dunia objektif penilaian mata, ada dunia objektif penilaian non mata kepala kita. Apabila air dipanaskan maka akan menguap. Air dipanaskan 100 derajat oleh siapa? Sekarang apakah di dunia mimpi itu tidak ada dunia objektif begitu? Ada. Setiap kali Bapak Ibu bermimpi, pasti mimpi itu adalah bukan fisik meskipun dalam mimpi fisik. Ibu-ibu, bapak-bapak punya uang, dikasih uang dalam mimpi 5 juta. Ternyata pas bangun, coba nggak bangun. Semua mengalami, itu namanya objektif. Siapapun itu. Kemudian bukan fisik, kalaupun jatuh itu tidak luka. Dan itu semua alam. Ini disebut Pak, integrasi ini. Selama ini Barat menganggap sains itu pada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan sains. Sehingga tidak ilmiah, tidak objektif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau begitu ilmu fikih, ilmu usul fikih, tafsir, hadis, tasawuf itu tidak kelihatan Pak Ustadz, berarti tidak objektif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika hal-hal yang bersifat non fisik tidak diakui, hati-hati, keimanan kita bisa rontok. Karena bagaimana bisa menjelaskan proses pewahyuan kalau kita tidak mengakui ada pengalaman ruhani. Kalau orang tidak menerima pewahyuan, maka keimanan akan hancur. Inilah pentingnya saya ngajar filsafat ilmu juga ya, di samping tasawuf. Saya kasih tahu mahasiswa, sehingga tidak ada beda antara ilmu agama sama ilmu umum. Kita menjadi menyatu. Objeknya berbeda, sumbernya berbeda. Ada mata, ada indera, ada akal, ada hati, ada wahyu, gaus, rasa. Nah,
hati yang bersih tadi itu ya. Ini sampai jam berapa? Jadi itu ya, cahaya yang terhalang ketika dunia syahwat kelalaian menutupi hati dari Allah. Allah tidak pernah berhenti memberikan hidayah, cahayanya kepada kita semua. Tapi dunia itu menghalangi hati kita secara halus pada kita. Tiba-tiba saja kemudian kita merasa depresi, terhalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini dipuji, pujian itu manis apa pahit, Bu? Dipuji oleh orang itu manis apa pahit? Manis. Dicela oleh orang itu manis apa pahit? Kita ini umatnya siapa, Bu? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan dicela juga tak? Dicela, banyak dicela. Uswah hasan. Wong uswah contoh teladannya pengennya yang enak-enak aja. Apalagi bapak-bapak bukan warga sini. Iya Pak Ustadz, nikah lagi itu sunnah. Wah, itu ya. Yang enak-enak aja, yang kayak begitu. Nabi dicela, Nabi siapa yang paling banyak ujiannya? Para Rasul, ulul azmi. Kalau banyak diuji pasti dicintai atau dibenci kalau sabar? Paling dicintai oleh Allah. Sehingga kalau kita banyak diuji, waduh, ini saya sedang dicintai oleh Allah. Ketika kita sabar, ulul azmi, ya. Jadi ini namanya dunia. Manakala di Bima ini hanya orang memuji saja tetangga semua, itu nggak ada dinamika, hidup itu datang. Tapi kalau ada yang tidak suka, hidup itu jadi punya irama. Inilah bagian daripada kesempurnaan hidup. Lucu kalau semua senang itu. Nggak ada di dunia ini. Ridon nasgoyatun la tudrok, ada peribahasa. Kerelaan manusia itu semuanya adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Kalau pengen warga sini ini senang semua itu nggak mungkin. Pasti ada yang tidak suka. Jadi ridon nasgoyatun la tudrok itu peribahasa. Ridhonya manusia, kerelaan semua manusia itu goyah, tujuan la tudrok yang tidak pernah akan ditemukan. Kalau semuanya pengen senang, pasti ada yang tidak suka. Dan ini bagian daripada kesempurnaan hidup. Apa artinya sabar kalau tidak ada orang yang tidak menyukai? Apa artinya sabar kalau tidak ada ujian orang yang mencela kita? Enggak ada itu kata-kata sabar dalam Al-Quran. Sabar ada karena pasti kita ini ada yang tidak menyukai, ada yang mencaci, ada yang mencela, menghinakan kita. Maka muncul kata-kata so. Baik ya, sampai sini 15 menit lagi. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Hati yang bersih bertanyanya tidak susah-susah. Kalau susah-susah berarti hatinya tidak bersih. Hati-hati.